Baik, selamat datang kembali dalam pertemuan ini. Ya, saya akan membahas tentang pengertian dan prasyarat keberhasilan dari wirausaha koperasi. Di mana di sini kewirausahaan koperasi atau wirausaha koperasi ini disingkat menjadi Wirakop. Jadi, terima kasih yang sudah mensubscribe video saya, video Elita TV. Dan pastikan bunyi lonceng notifikasi supaya update terus materi-materi yang uh, baru saya upload untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terdapat pengertian dalam kewirakoperasian. Jadi kewirakoperasian atau wirakop ini adalah kewirakoperasian dalam sikap mental yang positif dalam berusaha secara kooperatif dengan mengambil prakarsa inovatif serta berani mengambil resiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan nyata serta sejahtera bersama. Pada kewirakoperasian ini ada unsur penting ya yang perlu diperhatikan. Satu, sikap mental positif. Yang kedua, prakarsa inovatif. Yang ketiga, keberanian mengambil resiko. 4. Berpegang teguh pada prinsip koperasi. Yang kelima, harus memenuhi kebutuhan nyata. Pada koperasi terdapat competitive advantage. Ya. Competitive advantage pada koperasi ini adalah wirausaha koperasi adalah orang yang mempunyai kemampuan dan kemauan dalam inovasi dan dia mendapatkan strategi bagi pengembangan koperasi itu sendiri. Dimana di sini ada competitive advantage itu dapat diperoleh melalui satu strategic asset, yang kedua adalah reputation. Peranan Wirakop dalam menciptakan inovasi ini lebih dominan ya, dalam menciptakan competitive advantage. Jadi kita tahu bahwa competitive advantage itu ada strategi aset dan reputation-nya juga, di mana itu adalah kemampuan dan kemauan untuk dalam inovasi. Dan supaya kita bisa berkompetitif. Wirakop itu, Wirakop itu adalah wira koperasi atau kewirausahaan koperasi, di mana dia mempunyai tugas. Nah, tugas dari Wirakop adalah menciptakan keunggulan bersaing koperasi dibandingkan organisasi usaha pesaingnya. Ada keunggulan koperasi ini dapat diperoleh melalui satu, mendudukan koperasi sebagai pengusaha yang kuat di pasar. Yang kedua, kemampuan mereduksi biaya transaksi. Yang ketiga, pemanfaatan interlinked dari market. Ya, market itu adalah pasar ya, untuk dia bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan. Jadi kita harus memanfaatkan interlinked-nya. Yang keempat adalah tugasnya dalam pemanfaatan trust capital. Jadi ada trust capital itu berarti ada pemodal-pemodal. Jadi kita menanam modal di koperasi dan di situ harus ada trust capitalnya. Jadi trust capital itu di situ kita modalnya aman, kemudian modalnya bisa menghasilkan keuntungan. Tugas Wirakop yang kelima adalah pengendalian ketidakpastian. Pasti ya, karena kita tahu bahwa dalam sebuah usaha itu ada naik turun dari penjualan, di mana kita harus mengendalikan itu semua dalam hal ketidakpastian itu. Yang keenam adalah kita harus ada penciptaan inovasi. Inovasi yang dimaksud di sini diantaranya adalah kita bisa menambah produksi, dalam arti produksi itu apa yang dijual, kemudian bisa menghasilkan keuntungan. Tugas yang ketujuh adalah
pengembangan manfaat dari partisipasi. Jadi partisipasi dari anggota, partisipasi dari pengurus, kemudian partisipasi dari para pembeli. Jadi kita mengembangkan untuk menjadi sebuah organisasi yang kita bisa bersaing dengan pesaing-pesaing kita. Dalam berusaha, uh, apapun itu, kita harus punya jiwa dan semangat, di mana kita juga harus mempunyai jiwa dan semangat dalam kewirausahaan koperasi. Nah, jiwa dan semangat Wirakop ini adalah orang-orangnya ya, yang terlibat di dalamnya, apakah itu anggota, kemudian pengurus, ya. Jadi orangnya yang harus memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis dengan mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan. Nah, sumber daya itu bisa bahan baku ya, orangnya sendiri, sumber daya manusia, sumber daya alam dari yang bisa kita jual, yang dibutuhkan, dan kita bisa mengambil tindakan yang tepat guna memastikan kesuksesan. Ciri-ciri daripada Wirakop dalam jiwa dan semangat orang-orangnya adalah: satu, mempunyai kepercayaan yang kuat pada diri sendiri. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil yang didorong oleh kebutuhan untuk berprestasi. Yang ketiga, mempunyai kemampuan dalam mengambil resiko. Yang keempat, mempunyai jiwa kepemimpinan. Yang kelima, berjiwa inovatif. Dan yang ciri keenam adalah kita harus berorientasi ke masa depan. Dalam menentukan kesuksesan, kita nih harus punya prinsip-prinsip ya. Nah, prinsip-prinsipnya itu adalah inovasi. Jadi untuk kesuksesan, kemudian kita menetapkan tujuan ke depan. Jadi untuk wirausaha koperasi sendiri, Wirakop harus punya inovasi. Nah, untuk prinsip-prinsip inovasinya adalah: satu, inovasi harus mempunyai tujuan dan sistematis. Yang kedua, inovasi bersifat konseptual dan perseptual. Ketiga, agar inovasi itu efektif, inovasi harus sederhana dan fokus. Yang keempat, inovasi yang efektif harus dimulai dari kecil, dan kecil itu yang sederhana, yang tidak ribet, dan lain sebagainya. Jadi itu harus dimulai seefektif mungkin dari seperti itu. Prinsip yang kelima adalah inovasi harus mengarah pada kepemimpinan. Yang keenam, prinsipnya adalah jangan berlagak pintar. Ya. Yang ketujuh, jangan mengerjakan pekerjaan terlalu banyak sekaligus. Prinsip yang kedelapan adalah jangan melakukan inovasi untuk masa depan. Yang kesembilan, prinsip inovasinya adalah inovasi itu adalah untuk karya. Jadi kita harus berkarya untuk supaya bagaimana kesuksesan dari wirausaha koperasi Wirakop ini ke depannya. Demikianlah pemaparan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih telah menyimak dan mendengar. Selanjutnya, atas partisipasi untuk perkembangan video ini, saya mohon untuk subscribe Elita LTV dan pencet tombol merah serta likes di dalam channel ini. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan.